dari sejak awal. Jadi ada materinya, oh kita harus sudah tahu nih bagaimana cara mengujinya. Ini cara mengujinya begini, cara ngajarinnya seperti apa. Ya, jadi Cambridge menempatkan assessment ini sama tiga hal ini: kurikulum, pedagogi, dan assessment sama pentingnya, gitu ya. Kemudian selanjutnya, why do we assess? Kenapa kita harus melaksanakan assessment? Intinya sebetulnya sama tadi ya, sudah terjawab. Kita ingin mengetahui, tadi ada kata mengukur ya. Kita ingin mengukur sejauh mana anak kita mempelajari materi di kelas, sudah seberapa berhasil, gitu ya. Nah itu intinya kan itu. Tapi ada beberapa manfaat yang bisa kita ambil dari assessment ini. Nah ini nanti saya coba kaitkan dengan Cambridge checkpoint yang kita laksanakan di sekolah dulu ya. Setidaknya ada 4 pihak yang mendapatkan keuntungan dari assessment ini. Yang paling utama itu siswanya. Karena setelah kita melaksanakan assessment, intinya untuk anak-anak gitu ya. Intinya untuk anak-anak, materi kita ubah, kita modifikasi, kita tambah, kita kurangi, intinya supaya anak paham, supaya anak mengerti, gitu ya. Nah intinya untuk student, anak. Tentang tes ini, kaitannya dengan checkpoint, saya melihat ini pengalaman pribadi ya, tentang pendapat pribadi tentang Cambridge checkpoint, manfaatnya untuk anak-anak. Tadi disampaikan sama saya untuk melatih critical thinking. Ini saya rasakan betul, ya. Jadi ketika mengambil checkpoint ini ada apa ya, kayak manfaat gitu ya. Anak-anak kita rasakan, anak-anak kita itu lebih kritis, lebih karena soal-soal yang ada di checkpoint itu berat-berat. Khususnya yang bahasa Inggris juga ya, ada 2 ya. Checkpoint itu ada 2, ada yang second language, ada yang first language. Nah sekolah kami itu mengambil yang first language, yaitu soalnya lumayan sangat sulit, sangat challenging, tapi anak-anak kita ternyata bisa. Nah, ini luar biasa. Jadi manfaatnya untuk anak itu, mereka meningkatkan pembelajaran anak juga, gitu ya. Yang kedua tentang oleh guru mendapatkan manfaat juga ya, karena guru mendapatkan informasi bagaimana caranya untuk bisa membantu memodifikasi mata pelajarannya. Bisa jadi misalkan materinya terlalu banyak, atau waktunya yang kurang, atau terlalu sulit, atau mungkin terlalu mudah. Nah itu informasi ini bisa didapatkan oleh guru ya melalui assessment ini. Selanjutnya yang ketiga, parents juga perlu mendapatkan informasi ya, apalagi yang checkpoint, Bapak Ibu, kita kan harus bayar di sekolah swasta. Biasanya ya orang tua kan bayarnya lumayan juga ya. Jadi hasil assessment ini kadang-kadang benar-benar diperhatikan oleh orang tua. Setidaknya di sekolah kami di Bandung begitu. Jadi orang tua sangat concern juga dengan hasil assessment begitu ya. Selanjutnya untuk para pimpinan, ini penting juga untuk para pimpinan. Hasil assessment ini di sekolah kami itu ada namanya results analysis. Setelah semester assessment biasanya ada results analysis. Di situ kita menganalisa hasil assessment, Nah dari sana biasanya kita menentukan beberapa kebijakan juga berdasarkan hasil assessment. Oh ternyata anak-anak kita membacanya kurang baik. Akhirnya diputuskan, oke, untuk tahun depan kita beli buku lebih banyak lagi. Oh ternyata jenis bukunya tidak sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Maka oke, kita spend beli buku yang sesuai dengan
kebutuhan anak-anak. Nah ini untuk para leaders juga penting sekali untuk menentukan kebijakan selanjutnya, begitu ya. Nah ini untuk sedikit ini ya. Kemarin dapat lihat hasil. Jadi saya tampilkan saja di sini. Jadi katanya hubungan antara nilai matematik dengan uang yang digelontorkan, ya, uang yang dikeluarkan. Nah ini kan kita juga memerlukan informasi ini kan ya. Jadi to some extent uang itu berpengaruh meningkatkan nilai anak-anak. Ternyata positif di beberapa negara lain juga begitu. Nah tapi ada juga yang outlier ya, outliersnya dananya tinggi tapi nilainya enggak sebanding dengan dana yang digelontorkan. Nah misalnya ini nih, Brunei Darussalam dan Qatar. Ini menarik juga ya dari hasil visa ini. Nah ini juga menurut saya hasil asesmen bisa menjadi feedback. Kok bisa kita sudah menggelontorkan dana yang banyak tapi nilainya kok masih belum bagus performance-nya di mathematics gitu ya. Nah ini manfaat-manfaat assessment untuk semua pihak gitu, khususnya yang tadi yang kalau ini kebijakan mungkin ya untuk para leaders menentukan apa yang harus kita lakukan selanjutnya yang ujung-ujungnya supaya anak-anak kita belajar lebih baik lagi, achievement-nya lebih bagus lagi. Nah seperti itu ya manfaat assessment untuk siswa, orang tua, guru, dan pembuat kebijakan. Nah, selanjutnya kalau kita lihat tipe assessment, secara umum ada dua ya, secara umum. Ada juga kalau baca di literatur mungkin lebih dari dua ya. Secara umum ada formatif dan ada sumatif. Nah, nanti kita akan lihat juga di seperti apa formatif dan sumatifnya. Secara umum kalau formatif, jadi ketika masih belum jadi kita tambah lagi, kita kurangi, nah itu formatif ya. Jadi kita modifikasi supaya sesuai dengan kebutuhan anak, itu namanya formatif. Yang kedua summative, dari summarize ya. Jadi ringkasan, oh ini sudah hasil akhir gitu ya. Kita pengen memotret hasil akhir pembelajaran anak, nah itu summative ya. Kalau diibaratkan katanya seperti chef atau koki gitu ya, ketika masak atau ibu-ibu nih yang suka masak, kalau sedang masak kan pasti dicicipi dulu ya, pasti dicicipi dulu. Nah ketika dicicipi, oh ternyata kurang asin, tambah garam lagi, kurang manis, tambah gula lagi. Nah itu prosesnya tuh masih dibilang formatif. Kalau makanannya sudah diberikan ke orang lain, yang menyicipin orang lain, nah itu katanya namanya summative karena sudah tidak bisa diubah-ubah lagi. Nah begitu ya. Jadi secara jenis ada dua, formatif dan sumatif. Nanti di sekolah kami juga secara umum mengikuti pola ini ya. Nah contohnya tipe-tipe assessment yang tadi ya, formatif sumatif, contohnya informal, formatif informal. Nah, bisa juga melalui guru bertanya gitu ya. Siapa yang masih ingat pelajaran kemarin? Nah, itu formatif ya. Tadi Mr. Deden kegiatan ada yang pair work sambil gurunya keliling-keliling sambil ngecek juga kan. Oh, ternyata kelompok ini ada yang belum tahu. Oh ternyata kelompok ini ada yang belum paham, nah itu masih formatif ya. Nah itu secara informal. Secara formalnya ya quiz ya, quiz mingguan gitu ya. Chapter test juga, karena situ guru langsung melaksanakan modifikasi. Nah untuk yang sumatifnya ada project, practical test, ada coursework. Nah nanti yang kata Mr. Deden itu social studies itu coursework itu informal, summative ya. Nah, yang formalnya end year exams atau mid year exams
checkpoint juga itu formal sumatif, ya, formatif dan sumatif. Khususnya bagaimana membuat soal di sekolah kami. Nanti kita akan ada latihan sedikit-sedikit ya, tentang fokus ke membuat tes, ya. Tes bisa chapter test ataupun mid-year atau end-year exam yang sesuai dengan checkpoint. Nah, ini untuk bagian pertama, Bapak Ibu. Oke, untuk bagian pertama sudah dijelaskan ya mengenai asesmen secara umum. Kita formatif dulu ya, kita coba formatif nih. Tadi yang saya sampaikan ini masuk atau enggak ya? Atau saya kecepatan? Nah, kita coba ya. Tadi saudara menggunakan rally robin, kita juga gunakan rally robin. Rally artinya pair word, berdua, ya. Robin artinya ngomong. Jadi artinya ngomongnya berdua, pair word, gitu ya. Jadi saya minta dan Bapak Ibu berhadapan-hadapan dengan pair word-nya. Student A, ini teacher bukan student sebetulnya ya. Tapi kita panggilnya student A. Student A, talk about the purpose of assessment. Berbicara tentang tujuan assessment. Ya, tujuan assessment seperti apa? Itu student A. Student B-nya, talk about the types of assessment. Tipe-tipe assessment, formatif dan sumatif tadi ya. Oke? Jadi Bapak Ibu silakan berhadapan-hadapan dengan pair word-nya, berhadapan-hadapan. Seperti biasa Bapak Ibu, kita scissor paper rock dulu atau rock paper scissor, tentukan mana yang student A, mana yang student B. Oke? Nanti kalau sudah menentukan, saya bilang go, Bapak Ibu mulai. Kalau sudah mulai nanti gantian. Setelah gantian, ketika semua pair word di setiap grupnya selesai, hip-hip hore lagi, yang heboh. Kayak tadi di sesi pertandingan ya. Oke? Sekarang silakan berhadapan-hadapan. Berhadapan-hadapan, saya kasih waktu dulu untuk scissor paper rock. Tentukan student A dan student B-nya. Silakan berhadapan-hadapan, tentukan student A dan student B-nya. Oke ya, sudah siap? Sudah siap Bapak Ibu ya? Kalau saya bilang go, student A mulai ya. Siap? 1, 2, 3, go! Detik lagi untuk student A. 3, 2, 1. Oke, mulai gantian student B-nya. Student B tentang type of assessment. Wah, udah ada yang mulai. Boleh, waduh, luar biasa sekali. Tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Saya ingat tadi ada yang baru ngomong belum semuanya aja, ya. Karena kemarin saya sudah grup yang lain. Aduh, nah, baik Bapak Ibu. Nah, kegiatan seperti itu bisa jadi contoh formatif ya. Jadi ketika mengajar, kita juga bisa begitu. Jadi untuk mengecek
sejauh mana anak-anak kita ingat apa yang kita katakan. Kadang-kadang formatifnya melalui kegiatan seperti itu. Kita jalan-jalan, kalau ternyata kelompok ini belum tahu, belum bisa menjelaskan. Terus seperti ini, tujuan assessment, kemudian jenis-jenis assessment secara nah, pola di Al-Irsyad seperti ini. Nanti kita sekarang masuk ya ke assessment in Al-Irsyad Center Islamic School, assessment AIS. Nah, jadi dulu Bapak Ibu, ketika tahun 2015 ya sebenarnya checkpoint pertama ya. Ketika checkpoint pertama 2015 datang atau ketika negara api menyerang ya, itu Mr. Deden yang bilang pertama kali ke saya, bisa bilang kita melaksanakan checkpoint. Waduh, udah tegang saya. Kita checkpoint ya, iya. Yang mana yang second language atau yang first language? First language lebih tegang lagi. Tegang karena di sekolah kami Bapak Ibu di Padalarang sana di Bandung, terus sekarang guru bahasa Inggrisnya lokal semua. Pak Alif dari Bogor, itu dari Ciawi, Ciawinya masih kota. Saya Bogor Wakanda. Kedua lagi, ya. Jadi kami guru-guru bahasa Inggris itu guru-guru lokal, tidak ada yang dari luar negeri, yang lulusan luar negeri tidak ada. Saya aja masih S1, member saya S2, ya. Jadi kita guru-guru lokal, belum pernah training Cambridge, belum pernah ke luar negeri, suruh ngajarin bahasa Inggris first language pula. Tegang ya. Saya sebagai ekonomi bahasa itu gimana caranya mempersiapkan anak-anak, gimana caranya mempersiapkan guru-guru juga. Karena bukan cuma anak-anak yang harus disiapin ya guru-guru juga harus disiapin. Nah itu tegang ya, stres juga di pada saat itu. Harus membuat soal, salah satunya adalah dengan di samping meningkatkan pembelajaran, teknik mengajar, segala macam. Salah satunya yang kita pikirkan adalah bagaimana meningkatkan kompetensi guru membuat soal setara Cambridge checkpoint. Nah itu menjadi PR kita pada saat itu. Akhirnya kita coba belajar dan kita coba ubah assessmentnya, format question. Alhamdulillah anak-anak sekarang sudah berapa tahun checkpoint yang bisa dilihat? 9 tahun checkpoint dan hasilnya alhamdulillah di atas rata-rata internasional juga untuk checkpoint. Alhamdulillah. Nah, kita coba mulai dari sini ya. Continuous assessment dan semester assessment ya. Ada 5 item continuous test di sekolah kita dan 1 semester assessment dalam 1 semesternya ya. Dan overall nilai di rapot overallnya itu CA itu continuous assessment atau formative assessment itu di 40%. Setelah kita bergabung dari 5 item tes ini, kita katakan kita ambil 40% dari CA dan 60% dari SC. Nah itu yang ada di rapot anak-anak. Untuk sebaran per termnya, term 1 biasanya ada 3 tes, Ibu-ibu. Untuk secara umum ya, untuk mata pelajaran yang periodenya lumayan banyak gitu ya. Rata-rata ada 3 tes, ada quiz, ada chapter test atau practical. Di term 2, chapter test, project, dan exam. Gitu ya. Term 3 dan 4 polanya sama. Seperti itu. Dari term 1 sampai term 4 asesmennya seperti itu.
Nah, untuk semester assessment tidak semuanya paper based, tidak semuanya paper based, ya. Ada yang praktikal juga, ada yang project. Nah, untuk yang paper based ini ada English, Mathematics, Science, Islamic Studies, Bahasa Indonesia, Arabic Language, mulai dari kelas 3, ya. Nah, sebenarnya itu praktikal. Ada praktikal, SD juga praktikal. Jadi, ketika exam tiba, itu tidak semuanya melaksanakan, tidak semua mata pelajaran diteskan melalui paper based, ya. Nah, ini di sekolah kami seperti itu. Nah, ini Cambridge exam di ICE yang kita ambil tadi sudah dijelaskan juga sama saudara. Cambridge primary di tingkat primary, IGCSE di secondary atau upper secondary, dan JC-nya A level. Nah, untuk checkpoint Bapak Ibu tadi menyambung ke yang pertama, ketika kita mengambil Cambridge checkpoint, terutama yang bahasa Inggris yang first language, Bapak Ibu. Dulu saya sempat stres ya, memikirkan bagaimana caranya mempersiapkan anak guru bikin tes yang juga lumayan, gitu ya. Nah, setelah checkpoint ini berlangsung, alhamdulillah anak-anak terbiasa, guru-guru juga sudah terbiasa, alhamdulillah. Nah, suatu saat saya pernah ke Jakarta, pernah kunjungan ke sekolah Cambridge juga namanya. Dan sekolahnya lumayan bagus, mahal juga. Saya tanya, di sini udah checkpoint belum? Kata mereka belum. Ini sekolahnya sekolah Kristen dulu ya, sekolah Muslim. Oh, belum ya? Padahal kita sudah melaksanakan 2 atau 3 tahun. Pasalnya, padahal guru-gurunya orang India, guru bahasa Inggrisnya orang India, guru sainsnya orang Turki, orang Filipina, guru-gurunya internasional. Sekolahnya sekolah Cina. Ini guru-gurunya internasional, sekolahnya juga di Chinese, hanya juga pasti tadi udah checkpoint belum katanya. Pas tanya kenapa? Masih belum siap, masih takut katanya. Berarti sekolah harusnya berani juga ya. Berani atau nekat gitu kan? Dari sana saya merasa bangga ya, ini pendapat saya ya, ini perasaan saya merasa bangga. Sekolah Cina ada juga yang nggak berani ngambil checkpoint, ngambil Cambridge ya. Padahal guru-gurunya internasional, kalau diminta lokal dari kampung-kampung semua, tapi kita mampu. Dan menurut saya, sekolah Islam harus begini, sekolah Islam harus bisa juga compete dengan sekolah-sekolah non-Muslim. Di situ saya merasa bangga ya, di tahun training ketemu orang-orang non-Muslim dulu membungkuk jalannya satu. Bangga juga gitu ya. Nah, alhamdulillah makanya saya yakin sekolah Islam ketika kita memiliki Cambridge, ini juga promosi Cambridge ya. Ketika maksudnya bukan hanya Cambridge ya, pokoknya international standard, dan kita bisa membuktikan dan kita bisa compete dengan sekolah non-Islam dengan benchmark internasional. Menurut saya pribadi itu yang membuat saya itu yang menjadi motivasi saya tetap terus mengajar dan semangat mengajar anak-anak. Ternyata ada motivasi di sana. Ternyata kita harus bisa bersaing. Nah, itu untuk motivasi pribadi melihat kenyataan seperti ini, alhamdulillah. Kita juga ikutan ICAS ya sebenarnya ya, ikutan ICAS International Competition and Assessment yang bisa di Australia dulu. Dari top 10, Al-Isyad masuk top 10, sisanya sekolah Chinese, sekolah Muslim dan non-Muslim. Di situ juga alhamdulillah. Makanya menurut saya penting sekali untuk sekolah Islam memiliki kompetensi standar internasional dan tidak bisa compete dengan sekolah-sekolah lain, dan kita bisa membuktikan bahwa kita bisa. Begitu ya. Tepuk tangan dulu untuk
Oke ya. Nah, langsung ke setting assessment paper-nya. Setting assessment paper-nya jadinya seperti nanti akan ada latihan kita. Pertama, dulu ketika game checkpoint datang itu kita langsung cek aja papernya. Setelah cek beberapa tahun, oh bener ya. Intinya ada dua ini Bapak Ibu. Ya, saya kira kalau Bapak Ibu sudah mengikuti assessment training, dua istilah ini sangat familiar ya. Intinya validity dan reliability harus ada. Validity dan reliability. Nah, nanti kita bahas validity dan reliability. Kalau misalnya Bapak Ibu baca literatur tentang assessment pembuatan soal, itu prinsipnya banyak sekali. Ya, banyak sekali dan sekali penting ya. Tapi menurut saya untuk classroom based assessment, artinya tes atau assessment yang dibuat oleh guru dan dilaksanakan di kelas kita, minimal dua ini saja, validity dan reliability. Ya. Validity ada beberapa jenisnya, tapi yang paling penting dua ini Bapak Ibu. Content validity dan face validity. Apa itu content validity? Kontennya secara konten. Jadi validity itu, Bapak Ibu, valid itu artinya akurat ya, akurat atau andal. Artinya seberapa akurat asesmen kita menguji apa yang diujikan, gitu ya. Jadi kalau misal guru olahraga, Pak Alam ya, guru olahraga Pak Alam. Dulu katanya. Nah, jadi guru olahraga kita anak-anak kita latih bermain bola, terus kita ini bermain bola dan kita ingin menguji apakah anak-anak sudah bisa bermain bola dengan baik atau belum. Nah, kita ujinya dengan kita berpikir untuk bermain bola anak-anak berarti harus bisa berlari 2 kali 45 menit. Oh ya udah, kalau begitu tesnya tes lari aja.